Secara umum persyaratannya kalau untuk S3 pasti kita udah S2 udah pegang ijazah S2 dulu gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau melanjutkan S2 berarti ya harus punya ijazah S1. Terus kalau untuk IPK itu paling rendah 3 dari 4. Jadi kalau misalnya teman-teman masih punya 3,1, 3,2 masih aman, daftar aja nggak apa-apa. Karena meskipun GPA ini penting, tapi yang dinilai nggak cuma hanya IPK kok. Gitu. Masih ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh admissions. Terus kemudian yang selalu akan ada di setiap beasiswa apapun yaitu TOEFL. Tapi tenang aja, wah ini gimana ya, saya bisa nggak ya untuk dapat sertifikat bahasa, apalagi 2 bulan lagi udah deadline, kayak gitu. Terus apalagi kalau yang TOEFL IBT itu kan mahal ya, atau IELTS itu mahal gitu. Nah, Fulbright ini enaknya adalah bisa daftar pakai TOEFL ITP. Dan TOEFL ITP ini minimalnya adalah 575. Jadi lumayan ya kalau misalnya kita belum punya IELTS ataupun belum punya TOEFL IBT, kita bisa pakai TOEFL ITP. Walaupun nanti sebelum kita berangkat ke Amerika, kita harus tetap melakukan TOEFL IBT. Cuman bedanya nanti akan dibiayai oleh Aminef ketika kita sudah menjadi kandidat, gitu ya, kandidat penerima beasiswa Fulbright. Kalaupun teman-teman aku udah punya nih TOEFL IBT, oke, nggak apa-apa, gitu ya. Itu juga bisa dibuat. Dan minimum skor ini maaf ya yang saya cantumkan untuk yang PhD. Kalau PhD itu 90 untuk IBT, tapi kalau untuk yang master itu 80. Jadi lebih rendah untuk yang master. Dan untuk IELTS itu minimal 7. Dan kalaupun teman-teman punya Duolingo itu juga bisa untuk dipakai. Dan persyaratan lain yaitu kita ada keinginan pulang untuk mengabdi gitu ya dimanapun. Kita institusi kita sebelumnya kita diharapkan kembali untuk ke Indonesia, membangun Indonesia, khususnya kalau teman-teman yang PhD biasanya mostly dosen ya, jadinya nanti pas kita pulang kita kembali lagi mengajar di universitas sebelumnya. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa IPK itu penting, tapi ada juga yang bisa menunjang aplikasi kita, yaitu punya leadership qualities dan juga menunjukkan kalau kita pernah melakukan community service. Entah teman-teman di sini pernah ikutan komunitas komunitas literasi gitu atau komunitas di desa tertinggal bikin apa, bangun apa, itu penting banget untuk dicantumkan. Jelasin aja di CV gitu ya kalau kalian pernah jadi terlibat gitu dalam kegiatan-kegiatan komunitas ataupun kalian juga misalnya, jadi foundernya apa, atau bisa jadi pernah ikut program yang intinya mengasah leadership gitu, itu dicantumin aja. Jadi itu poin plus bagi pelamar beasiswa Fulbright. Lalu kita nanti juga akan disediakan aplikasi form, itu sudah tersedia dan bisa di-download di website Aminef. Itu sekitar kalau nggak salah 24 halaman ya, 24 halaman itu berisi personal information, terus seperti kita ngisi ini ya, data diri gitu. Nah, itu silahkan untuk dicicil karena ada 24 halaman, itu capek banget kalau harus diisi dalam 1 hari. Jadi kalau bisa memang kalian pengen gitu ya, teman-teman di sini pengen, 1 hari minimal 1 section lah atau 1 lembar gitu, supaya nggak terlalu capek-capek banget gitu. CV itu sesuai format yang lebih baiknya di format yang akademis ya. Dalam artian yang enggak, kita kan biasa kalau ngelihat CV pelamar kerja itu kan ada fotonya dan lain sebagainya. Kalau ini lebih baiknya pakai CV template yang akademik setting gitu. Terus kemudian ada one page study objective. Nah, di sini sangat-sangat penting juga bahwa mempersiapkan 2 hal sih, page study objective dan juga personal statement. Jadi kalau study objective itu lebih pada kita mau ke universitas tersebut, gitu ya, atau kita mau kuliah ke Amerika, tujuannya untuk apa sih? Untuk mempelajari apa? Interest kita tuh apa? Nah, tapi kalau yang personal statement ini lebih pada motivasi, gitu ya, seperti motivation letter. Gitu. Kenapa sih kok saya harus banget gitu kuliah di Amerika dan kenapa banget harus pakai Fulbright misalnya gitu. Jadi itu akan unik karena tiap pengalaman orang-orang itu pasti beda, nggak akan ada yang sama gitu ya di personal statement itu.
Lalu juga bagi pelamar yang PhD khususnya, adanya publikasi itu sangat penting karena tujuan kita PhD itu kan memang menjadi seorang akademisi gitu ya, lebih banyaknya pada setting-setting yang sifatnya akademis, sehingga publikasi itu sangat penting. Jadi cantumkan di CV kalau teman-teman pernah, meskipun nggak first author nggak apa-apa, misalnya pernah nulis bantu dosen saya waktu itu pas S1 misalnya gitu, itu cantum aja juga. Dan juga academic writing sample. Kalau untuk pelamar doktoral, itu biasanya research proposal. Tapi kalau teman-teman mau S2, itu bisa pakai undergrad assignment mungkin, atau bisa juga skripsi gitu yang telah ditulis dalam bahasa Inggris, itu juga boleh. Intinya itu menunjukkan kita bisa menulis dalam bahasa Inggris dan dalam setting akademik gitu ya, sifatnya bukan yang nulis di misalnya blog atau personal blog, itu enggak, tapi yang sifatnya akademik. Dan yang penting juga adalah recommendation letter. Recommendation letter di sini untuk awal itu kita diminta dua rekomendasi. Kalau teman-teman mau daftar master pasti mintanya biasanya gitu dari dosen S1. Tapi kalau misalnya sudah bekerja bisa satunya dari dosen S1, yang satunya lagi dari atasan di tempat kerja, itu bisa. Atau juga kalau misalnya untuk yang S3 kita pernah bekerja sama siapa gitu ya selama berapa tahun gitu, itu juga boleh. Intinya surat rekomendasi itu adalah orang yang ngasih itu benar-benar orang yang tahu kita kerjanya kayak gimana, mereka paham motivasi kita ikut ini apa gitu. Jadi kira-kira kalau rekomendasi ini nggak bisa instan gitu. Jadi saran saya kalau emang mau, minta email dulu beberapa hari sebelum deadline gitu ya, kalau misalnya mepet banget. Tapi kalau bisa 1 bulan sebelumnya itu udah minta rekomendasi letter. Karena apa? Semua orang tuh sibuk gitu, takutnya udah mepet terus kita belum dapat surat rekomendasi. Karena surat rekomendasi di sini nanti ada formnya, ada form sendiri, ada aturannya sendiri. Biasanya di seal envelope gitu, ada amplop tertutup yang memang dikasih, ataupun ada link yang nantinya akan diisi oleh si pemberi rekomendasi gitu. Nah kan kita nggak bisa ya untuk tiba-tiba mengada-ngada siapa ngasih rekomendasi, kan nggak mungkin. Jadi teman-teman harus lihat dan aware sama deadline sehingga persiapannya jauh lebih bagus.